dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide Indonesia. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol sama Rian. Rian, Ya. lokasi hunting yang paling menarik di Indonesia di mana? Nyari-nyari. Justru banyak banget tempat-tempat yang mungkin nggak Rian kira ternyata banyak menyimpan harta karun. Jadi waktu itu pernah ke Makassar. Ketemu sama satu orang, terus dia bilang, "Bang, bapak saya punya koleksi ini, barang-barang antik." Pas ke rumahnya nggak tahu piringan hitam banyak banget. Ya langsung diborong sih waktu itu, karena banyak banget album-album yang bagus-bagus yang kalau di Jakarta tuh harganya udah mahal-mahal, ada yang sampai 1 juta, 2 juta. Di sana dia jual cuma 100.000. 100.000, akhirnya aku beli sekitar ada mungkin 50 plat yang memang yang aku cari banget, dan memang itu punya value yang tinggi juga. Terus memang udah gitu albumnya emang bagus gitu, jadi emang kalau memang bagus aku pasti bakal nyari, dan bahkan sudah ada beberapa album yang double bahkan triple. Kayak misalnya aku sempat beli album Badai Pasti Berlalu, ini aku sampai punya 4 saat itu. Tapi di rumah sekarang tinggal 2, karena yang 2 itu untuk barter. Jadi kadang bukan dijual lagi, tapi kalau memang ada yang memang menarik juga bisa barter. Menarik sekali ya, Mas Hengki. Kalau Mas Hengki, Iya. dari koleksi Mas Hengki yang paling unik yang mana? Iya, jadi sebenarnya musik Indonesia itu luar biasa ya. Khususnya gamelan. Gamelan ini sudah banyak beredar di negara-negara. Ini salah satu koleksi yang kalau boleh saya sebut salah satu yang paling berharga. Gamelan dimainkan oleh orang-orang barat di Amerika, dibuat dalam piringan hitam, dan ini adalah koleksi dari almarhum Slamet Abdul Syukur. Oh, Profesor Pak Slamet. Iya, yang disumbangkan untuk Museum Musik Indonesia. Nah, semacam ini ada juga festival gamelan yang diadakan di New Zealand. Ya. Ini kami dapat CD ini dari Wellington University di New Zealand. Itu kira-kira Itu yang cukup berharga, Cukup berharga. dengan menunjukkan bahwa musik tradisi Indonesia itu juga berkembang di internasional. Ini kan salah satu bentuk juga kecintaan terhadap musik Indonesia. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Kan sebenarnya ini harusnya kalau di negara-negara maju tertentu, pemerintah itu sudah punya lembaga yang khusus memang untuk pengarsipan. Di Indonesia sudah seperti apa menurut penglihatannya David? Bisa kita bilang negeri ini tidak punya tradisi pengarsipan ya. Jadi dia di urutan kesekian lah dalam kehidupan negeri ini gitu, pengarsipan. Memang ada Arsip Nasional Indonesia, ada Perpustakaan Nasional yang juga menyimpan banyak arsip. Tapi kalau kita ngobrol tentang musik gitu ya, itu amat sangat minim. Jadi untung ada musik-musik nih sekarang nih. Jadi ada yang ngumpulin arsip secara fisik di satu tempat gitu dengan cukup banyak gitu. Memang sulit ya, maksudnya di negeri seperti ini keberadaan benda-benda tersebut untuk bisa bertahan aja kayaknya minimal. Saya dan teman-teman di Irama Nusantara juga sebuah kolektif, sebuah inisiatif gitu. Yang memang ya kita sama seperti Pak Hengki, kita mendanai sendiri awalnya segala sesuatunya. Kita ngarsipin dari apa yang kita punya teman-teman dan lain-lain. Sampai akhirnya negara melihat, sama juga dengan musik-musik Indonesia gitu. Sampai dalam setahun 2 tahun terakhir akhirnya Bekraf membantu kita. Sama seperti juga di musik musik-musik Indonesia. Jadi proyek kita itu dibantu oleh mereka, dan bahkan kita jadi bisa masuk ke tempat-tempat seperti Radio Republik Indonesia. Jadi di dalam setahun terakhir kita sudah masuk ke Bandung, Jogja, dan Jakarta. Radio Republik Indonesia stasiun di 3 kota itu. Arsip piringan hitamnya sudah kita arsipkan. Ya, seperti itu. Paling nggak itu jadi ada sebuah langkah maju lagi, dan kedepannya mungkin lebih banyak lagi masyarakat yang terketuk, dan akhirnya terjadi sebuah gerakan sosial dari masyarakat yang membuat kita mencintai musik Indonesia, bahwa nantinya ada collecting society yang luar biasa besar, itu akan menjadi harapan kita semua ya. Mungkin ada harapan dari
Rian untuk Ya. penikmat musik Indonesia ke depan kita harus seperti apa nih untuk mencintai musik Indonesia? Ya mungkin mudah-mudahan sih generasi milenial ya makin sadar untuk betapa pentingnya sebuah pendokumentasian. Ya mungkin dengan Rian sering upload ke sosmed, jadi makin banyak anak-anak muda yang peduli sama musik Indonesia dengan membeli yang original gitu. Amin. Moga-moga semangat ini menular ke yang lainnya. Terima kasih sekali Mas Hengki, terima kasih Rian, dan terima kasih David atas kecintaannya buat musik Indonesia, dan semoga musik Indonesia tidak akan pernah mati dan makin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, dengan demikian berakhirlah Indonesia Kita kali ini. Akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh